Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, patutlah kita aturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dicurahkan kepada kita, yang dilimpahkan kepada kita dengan limpahan rahmat yang kita apabila ingin menghitung-hitung nikmat tersebut tidak mampu, ya, tidak akan bisa. Khusus lagi adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat iman yang sering saya ulang-ulangi, ya, karena sebuah peringatan itu adalah sering diulang-ulang, ya. Kalau peringatan cuma sekali itu bukan peringatan namanya, karena peringatan itu dalam Al-Quran disebutkan fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan-peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Makanya seling mengingatkan, memberikan pengingat-pengingat agar supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Jadi iman itu merupakan nikmat yang paling agung, paling besar yang telah diberikan kepada kita, yang diunjamkan di dalam hati sanubari kita, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang iman ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dijual, tidak bisa ditransfer, tidak bisa tukar tambah, tidak bisa ditukar, tidak bisa dicari di tempat penjualan-penjualan umum, apalagi di penjualan-penjualan khusus, karena nikmat iman ini langsung Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan, ya. Kemudian yang kedua nikmat Islam, sehingga kita dapat, ya, menikmati, ya, dengan berislam ini, ya, menikmati dinul Islam ini, sehingga kita dapat beraktivitas, ya, dengan, ya, landasan Islam, karena agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam, ya. Kemudian yang berikutnya adalah nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, ya, yang diberikan kepada kita. Nah, ini yang patut kita syukuri. Kemudian salam serta salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti, ya. Dan semoga kita termasuk dalam umatnya yang setia hingga akhir hayat kita, hingga ruh ini lepas dari jasad ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita nanti, ya, di akhiri hayat kita tetap berpegang teguh pada iman dan Islam ini, ya, dengan namanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang masalah pemuda. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas mentadaburi ayat surat Al-Ahqaf ayat 15, ya, dengan batasan bahwa surat Al-Ahqaf itu membahas tentang masalah dewasa. Ada hadis juga umur 60 tahun ke atas. Nah, kita mencoba sedikit ke bawah, membahas umur 40 tahun ke bawah. Dalam hal ini adalah pemuda, ya. Karena masa muda inilah yang pertama ditanya juga, ya. Karena dalam hadis itu, ya, ing tangnim khamsa qabla khamsin. Salah satunya adalah sababaka qabla haramik. Ya, masa mudamu sebelum masa tuamu. Di antaranya itu. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita, ya. Apalagi ini di akhir zaman, tantangan pemuda di akhir zaman ini berbeda dengan tantangan pemuda pada zaman-zaman yang lalu, ya, di mana tantangan terbesar adalah globalisasi dalam segala bidang. Kemudian yang kedua adalah tantangan ghasul fikir dalam segala bidang. Nah, ini yang harus dihadapi. Terkadang kita lupa membekali anak-anak kita, ya, yang tanda petik, ya, para pemuda ini untuk menghadapi hal-hal yang demikian.
Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita ingin melihat batasan. Nah, batasan dari pemuda itu di mana sih? Ya, gitu. Sebelum kita masuk dalam lebih jauh lagi. Nah, ini saya mencoba membuat tabel menyederhanakan bahasan gitu ya. Jadi silakan saja, artinya batasan ini sangat fleksibel, dari sisi psikologi ya bisa, dari sisi ini kalau kita melihat dari dalil-dalil yang ada ya. Jadi kehidupan kita ini ya dimulai dari kanak atau anak-anak, kemudian remaja, pemuda, dewasa dan tua. Kemarin kita sudah bahas tentang dewasa ya. Patokannya ayat ya surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 15 kemarin. Dalam ayat tersebut ada potongan hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah. Hingga mencapai ya usia dewasa, yaitu mencapai usia 40 tahun. Itu artinya patokan. Patokan bahwa usia dewasa itu dimulai dari usia 40 tahun. Nah, kemudian usia tua itu 60 tahun ke atas ya. Dalam surat Ar-Rum ayat 54 ayat atau surat Al-Hajj ayat 5, yaitu di sana atau hadis ya kemarin sudah kita bahas ya, diantaranya wa idza balagha sittina sanah ya. Nah, kita mengulang sedikit yang apa yang pernah kita sampaikan ya. Nah, ini ya kemarin kita sudah sampaikan Abdul Muslim kemarin ya, idza balagha arba'ina sanah khafafallahu hisabah ya. Ya, ini yang hadis yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya, umur 40 ya, sana tidak disebutkan umur 50, artinya 50 itu kesempatan kedua, tetapi dalam hadis itu langsung disebutkan wa idza balagha sittina sanah, artinya apabila telah mencapai usia 60 tahun maka ya di sana razaqahullahu inabah ya ilai, dikarunikan rezeki inabah ya padanya, yaitu ada kembali ke fitrah, jadi umur 60. Jadi itu patokan bahwa itu batasan usia tua ya gitu. Sederhananya gitu ya, sederhananya gitu. Jadi untuk melihat patokan ini kita melihat batasan tua, dewasa ya. Ini kalau 40 kemarin ya sudah pada ayat surat Al-Ahqaf. Kemudian kalau masa kanak-kanak, remaja, itu ada hadis yang sederhana, perintah tentang sholat ya. Ya ini ya, perintah tentang sholat ya. Dalilnya bisa kita sampaikan. Nah, ini ya. Jadi dari Amir bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata Rasulullah SAW bersabda ya, perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia 7 tahun. Nah, artinya itu batasan anak-anak ya, anak-anak. Kemudian pukullah mereka ketika meninggalkan sholat sedang mereka berusia 10 tahun. Itu patokan untuk sholat. Jadi perintah sholat kalau sudah 10 tahun lebih keras lagi, wajib. Karena ada batasan bahwa umur 10 tahun itu mulai masuk usia balik. Ya, ini yang disebut dengan masuk ke usia pra-remaja. Ya. Ciri-cirinya apa? Ya, ciri-ciri fisik kalau dari segi ilmu psikologi ya banyak macam ya. Dari biasanya kalau yang perempuan biasanya usia 10 ini sudah mulai, mohon maaf ya, mulai matang. Ada yang sebagian sudah mulai datang bulan gitu ya. Nah, kemudian untuk laki-laki mimpi, itu yang paling cepat, patokan paling minimal, karena ada juga yang terlambat. Apalagi kalau sekarang itu cepat, prosesnya banyak dari sisi makanan ya, treatment yang dari media, maka cepat matang orang itu. Ya, jadi ini umur 10 tahun. Ada yang terlambat, lama-lamanya umur 12 tahun, 15 tahun baru balik, ada. Ya, ada yang seperti itu. Ini tanggung jawab kita. Ini sebagai patokan ya. Jadi untuk melihat batasan yang ini tadi ya. Jadi usia kanak dan remaja. Jadi patokannya adalah perintah sholat pada anak ya, kemudian batasan 10 tahun dipukul dan dipisahkan tempat tidurnya, karena dia sudah bisa membedakan
apa namanya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Mulai ada ketertarikan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan sudah mulai ada yang balik dalam pengertian kalau laki-laki mimpi, ya mimpi basah, bukan mimpi terus disiram gitu, bukan. Kemudian yang perempuan adalah head, datang bulan. Ya. Kemudian ada lagi patokan yang remaja ini disebutkan adalah izinnya ikut perang umur 15 tahun. Nah, ini ada dalilnya juga. Jadi ini kita melihat dari dalil-dalilnya, ya. Silakan saja nanti ini dalam rangka apa? Diskusi ya, batasan-batasan itu, karena dari sisi psikologi dibahas dari sisi yang lain, ya. Nah, ini umur diizinnya ikut perang, ya. Ibnu Umar berkata, jadi anaknya Umar radhiyallahu anhu itu namanya Ibnu Umar, berkata, aku telah mengajukan diri kepada Rasulullah SAW, Nabi SAW, ikut perang Uhud. Ketika itu aku umur 14 tahun, ya. Dan beliau tidak mengizinkan aku, ya. Lalu aku mengajukan diri lagi kepada beliau tatkala perang Khandaq. Ketika itu umurnya 15 tahun, beliau membolehkan aku, artinya diizinkan ikut perang, ya. Jadi ini apa namanya, patokan-patokan yang sebagai rujukan, ya. Silakan nanti banyak yang lain, rujukan yang lain, ya. Jadi kita batasan anak, remaja, dewasa, tua. Nah, sementara pemuda, ya, pemuda ini kisaran umur 20-39 tahun, ya. Artinya kalau dilihat dari umur ini, ya, ini dilihat juga dengan adanya apa namanya, hukum nikah. Karena 4 mazhab itu berbeda pendapat, ya. Izin nikah, bolehnya menikah seorang laki-laki itu antara umur 15 sampai 19 tahun. Tapi di hukum negara beda-beda macam-macam. Dari 18 sampai 25 yang diizinkan untuk laki-laki, yang perempuan ya sekitaran itu, yang tidak jauh dari itu. Ini dengan melihat apa namanya, batasan. Nah, pemuda ini ya patokannya juga pada ayat 30 surat apa namanya, surah Ar-Rum, ayat 54. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fi quwwah. Jadi kemudian dijadikan sesudah lemah itu kuat, ya, kuat. Nah, bentuk kekuatan itu yang diawali adalah pemuda, sabab, ya, kekuatan yang dimiliki oleh pemuda. Kalau dewasa itu adalah kematangan, ya. Kalau dalam penjelasan tafsir surat Al-Ahqaf 15 itu adalah kematangan, mantap, sudah orang itu tidak rubah-rubah. Kalau pemuda itu masih berubah-ubah, karena nanti kita lihat ciri-ciri dari pemuda itu seperti apa. Nah, dilihat dari ciri-cirinya. Ini ada tambahan lagi, ada sebagai ini juga, ya, tantangan remaja dalam hadis Ahmad dan Tabrani, Tuhanmu kagum akan remaja yang tidak terjerumus dalam kenakalan kaum remaja, ya, kaum remaja. Tadi kan biasanya umur-umur remaja itu sekitar 10 sampai 19 tahun. Nah, itu kan godaannya luar biasa, ya, godaan luar biasa. Lagi kalau dalam psikologi itu lagi masa bergejolaknya, ya, karena ketertarikan terhadap lawan jenis, kemudian tantangan zaman ini sudah macam-macam, ya. Ya makanya di masa-masa itu, ya, ini banyak artinya peluang-peluang untuk kenakalan remaja. Karena mereka ingin mencari jati diri. Ini aku, gitu kan. Biasanya umur-umur itu adalah umur SMP dan SMA. Ini aku, ingin menunjukkan dirinya, ya, siapa aku. Maka dia rata-rata usia ini susah diatur. Kalau mau diatur tuh enggak mau. Dinasihati susah. Nah, tetapi Rasulullah SAW memuji di umur-umur itu, ya, Tuhanmu kagum akan remaja yang tidak terjumus dari kenakalan kaum remaja. Makanya ditujukan salah satu tadi hadis yang izin perang tadi, salah satunya adalah Ibnu Umar. Umur 14 tahun, umur 14 tahun itu artinya umur apa? Kalau sekarang SMP, betul ya, SMP. Nah, umur SMP pada zaman Rasul itu artinya kita bertanya, bagaimana sistem pendidikannya sampai umur 14 tahun itu sudah matang, ya, izin minta ikut perang Khandaq, ya, perang Khandaq. Perang apa tadi? Uhud, ya. Yang kedua Khandaq. Izin 14 tahun minta izin. Kemudian ternyata tidak diizinkan, 15 diizinkan. Artinya menjaga dirinya. Bahkan kalau dilihat dari sejarah, ya, remaja umur-umur
10-19 tahun itu luar biasa. Nanti ada kita bukakan contoh-contohnya. Misal Ali bin Abi Thalib. Contoh Ali bin Abi Thalib ketika ia membela Rasulullah di hadapan keluarga besar, ketika Rasulullah dijatuhkan di dalam forum keluarga besar, ya, ketika ini mendakwakan kan dipatahkan oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya, itu kan pamannya sendiri. Ali bin Abi Thalib berdiri. Pada saat itu umurnya sekitar 9 atau 10 tahun. Ya. Dia tidak umum, bahasanya ngelawan sama, bukan tanda petik, ya, melawan sama pamannya. Paman gitu ya, ngapunian nak ngelarang ini gitu ya. Dia kan cuma ngajak uang untuk nyembah Tuhannya. Ngapun nak ngelarang sampai sedemikian rupa. Jadi ngelawan bahasanya. Atau misalnya sosok seorang Ibrahim alaihissalam ketika itu masih remaja, ya, masih remaja, ketika dia menantang diskusi dengan Namrud, ya, diriwayatkan sekitar umur-umur itu, ya. Walaupun umur sebelum Rasulullah SAW umurnya itu sampai ratusan dan sebagainya, ya. Jadi konversinya seperti itu. Misalnya Ashabul Kahfi itu kan ditidurkan sampai 300 plus 9 tahun. Artinya kalau misalnya 14 tahun, 17 tahun, 19 tahun ditambah 300, oh berarti sudah nenek-nenek, oh. Sudah tuh. Enggak. Jadi perbandingannya seperti itu, ya. Atau Ashabul Ukhdud yang ketika itu melawan tirani raja yang suruh menyembah apa selain Allah, maka dia menyelamatkan. Kemudian akhirnya pemuda Ukhdud ini dihukum oleh rajanya itu dengan cara apa? Dibakar, ya, dibakar. Nah, ini apa namanya? Tantangannya, tantang remaja. Nah, ada lagi satu patokan lagi, ya, diantara ini syair Arab, ya, syair Arab. Jadi disebutkan sana jika pemuda sudah mencapai, jadi pemuda itu mencapai usia 20 tahun, belum mencapai kemegahannya. Mengapa disebut kemegahan? Nanti ada, ya. Niscaya tidak ada lagi kemegahan baginya. Terlambat artinya. Dia mau nyusun lagi, dia nanti terlambat. Jika engkau tidak meraih kemuliaan di hari-hari mudamu, ya, tidak akan mulia hidupmu sampai tua. Itu bagian dari penting dalam usiamu. Maka peluang itu rebutlah. Jangan biarkan berlalu dengan sia-sia. Maka pertanyaan yang iltanim khamsan qabla khamsin, ya. Jadi perhatikan yang 5 sebelum 5 itu tadi, di antaranya sababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi patokan umur itu, ya. Di sini ini silakan, artinya ini debatable artinya kan, dari sisi keilmuan psikologi ya silakan. Ini kalau ini dari dalil-dalil yang ada, ya, dalil yang ada yang berkenaan dengan umur, pembagian umur seperti ini. Dan ini pun juga ternyata di cendekiawan Islam pada masa-masa lalu biasa membagikannya seperti ini, lebih kurang, ya. 0-9 tahun itu disebut kanak atau anak-anak, remaja itu 10-19, muda itu 20-39, dewasa itu 40 karena ada ayatnya jelas, ya. Hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah, jelas, ya. Kemudian di sana kalau tua 60 ke atas, suyukhan. Suyukh artinya suyukh itu sudah tua. Pak Haji 70 ya Pak Haji. Sudah 60 lah itu. Jadi kalau menjadi rujukan. Biasanya kalau yang umur 60 itu tinggal memberikan tausiah nasihat kepada yang muda biasanya. Dewasa kalau dalam doa yang kemarin disebutkan, Robbi auzidni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu fa aslih li fi zuriati, dan seterusnya. Jadi dia minta dikaruniakan, diilhamkan supaya dia tetap bersyukur kepada Allah, ya kan. Termasuk juga agar supaya itu dilimpahkan juga pada kedua orang tuanya. Kemudian agar supaya itu dilimpahkan kepada anak keturunannya. Artinya tengah-tengah usia itu. Orang tuanya masih ada, anaknya sudah ada. Artinya kalau misal kita hitung-hitung 40 dengan bahasa doa itu artinya dia nikahnya umur berapa kira-kira? Nah, gitu kan. Artinya umur sekitar 20-an atau 30-an. Nah, ini agak seru nih nanti bahasannya ini. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Tantangan pemuda, ya. Ternyata tantangan pemuda ini terus, ya. Dan ini kadang-kadang masuk ke usia dewasa. Ya. Kalau dalam surah Al Imran ayat 14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabil wal fiddah wal khayli musawwamati, ya, musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya.
ya. Yang itu adalah perhiasan dunia. Biasanya perhiasan dunia ini yang menggoda itu di umur-umur kapan ini? Anak-anak enggak mungkin. Ya kan? Masuk remaja juga belum masuk ke sana, ya. Tapi ketika umur pemuda, umur 20-an ke atas sudah masuk. Tantangannya ini. Jadi tantangan pemuda ya dijadikan indah pandangan manusia, ya. Kecintaan terhadap apa yang diinginkan, yaitu an-nisa, wanita. Kalau tadi di usia remaja jadi ada ketertarikan, nah bagaimana di usia 20 itu sudah ada sebuah kematangan. Bukan hanya sekedar ketertarikan, tetapi membangun sebuah rumah tangga. Karena kalau 40 tadi doanya untuk orang tua dan anaknya, artinya ketika menikah umurnya sekitar 20-an tahun atau 30-an tahun. Jadi ketika umur 40 tahun, anaknya sudah sekitar umur yang paling tua, paling enggak umur berapa? 20-an, ya 20-an sekitar itu. Nah ini tantangan, ya tantangan pemuda, wanita. Kemudian ketika dia sudah keluarga juga, anak-anak, ya. Karena biasanya kalau misalnya, mohon maaf, keluarga muda itu berbeda dengan keluarga dewasa. Kalau dewasa tadi kan doanya ada, tapi kalau keluarga muda tantangannya beda, ya. Sehingga apa? Terkadang masih ya sifatnya itu glamornya masih ada, sehingga kadang-kadang dia tidak berpikir anaknya. Sifat protektifnya sangat tinggi, memberikan sebuah kebebasan kepada anak-anaknya. Ini jadi tantangan. Padahal doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama, agar supaya dia tuh dilimpahkan kepadanya anak yang menyedapkan pandangan. Namanya anak yang menyedapkan pandangan itu ukurannya apa? Berat badan? Tidak. Kalau berat badan apa bedanya dengan ayam? Sehat? Tidak. Tetapi apa? Biasanya kelakuan. Kalau kelakuannya bagus kan biasanya ayam. Nah ini ya kelakuan. Nah ini tantangan, ya tantangan. Karena kalau menikah di usia muda, nah, menikah di usia muda itu sebuah tantangan pemuda. Ya mengambil tanggung jawab, bahasa itu mengambil tanggung jawab untuk membina sebuah keluarga, ya wanita dan anak. Makanya sering disebut istri dulu baru anak, bukan anak istri. Kalau di Jawa itu ada istilah garwo putro, istri dulu baru anak, bukan anak dulu baru istri. Itu biasanya pemilu. Ya, jadi istri dulu baru anak. Kemudian mulai berikutnya ya harta dari berbagai jenis. Nah ini kita ringkas ini, ya. Tanah pemuda tadi wanita, ya, kemudian anak sebagai anak keturunan, kemudian perhiasan, ya. Zahabi wal fiddah, jadi emas dan perak. Itu artinya simpanan. Nanti kita lihat sejarah juga, ya, sejarah juga. Emas dan perak artinya harta simpanan. Kalau zaman sekarang barangkali tabungan, deposito macam-macam, ya. Ada yang sekarang lagi balik lagi back to gold gitu, back to gold kan sekarang itu, ya. Kalau ada duit belilah segram 2 gram kadang-kadang. Kalau dulu sudah orang-orang tua kita dulu nyimpennya jarang duit di bawah bantal. Biasanya modalnya apa? Emas. Betul Pak Haji, ya? Betul, emas, ya, baik emas perhiasan maupun emas batangan, ya. Kalau uang itu kan akan jatuh nilainya dengan inflasi, tapi kalau emas tetap, ya. 1 dirham itu bisa beli 1 ayam, 1 dirham, ya. Kemudian 1 emas itu bisa beli 2 kambing kalau tidak salah. 1 gram emas sekarang berapa? 2 juta, ya, sekitar 2 jutaan. Betul, ya, 1 juta, ya, 1 jutaan 1 kambing, ya, 1 kambing yang ini. Coba kalau bentuk rupiah, kambing dulu dengan kambing sekarang. Bahkan dalam zaman Rasul itu 1 dirham itu bisa membeli 2 ekor kambing. Ada sahabat itu beli 1 kambing tapi bisa untung 2 kambing, ya kan? Bukan nakal tapi karena pintar bisnis. Jadi 1 dirham itu seharusnya dapat 1 kambing, ya, karena dia pintar bisnis bisa untung 2 kambing. Oh, Masya Allah. Nah ini biasanya di mana? Di pemuda. Jadi perhiasan, simpanan harta. Kemudian kuda pilihan, ya. Kalau dalam ayat ini tadi kan kuda pilihan, ya. Wal khali musawamah, ya. Jadi kuda pilihan. Artinya tunggangan. Kalau sekarang kerennya kendaraan.
Ya kan, kalau kuda pilihan bisa jalan di sana, barangkali kalau sekarang apa model Nmax barangkali ya. Ya, pemuda itu kan seperti itu, bangga dia Nmax. Kalau yang kaki 4 ya Pajero barangkali ya, gitu ya. Paling muda-mudanya Avanza gitu ya. Jadi kendaraan kuda pilihan ya. Ini tantangan muda juga, karena di usia-usia ini juga pemuda terkadang bagaimana menjadikan kesenangan ini untuk sekedar dunianya, bukan untuk akhiratnya ya. Nah, kalau usia remaja ya, pada masa sekarang tantangannya beli motor aja minta kan. Kalau dulu dalam sejarah itu tidak, subhanallah. Kemudian wala an'am ini binatang ternak, usaha yang produktif kalau sekarang barangkali ya, binatang ternak ya. Karena binatang ternak itu dalam pengertian ya, dia bisa beranak pinak ya. Kalau sekarang barangkali apa misalnya toko kos-kosan barangkali ya. Ya Ustaz Makaram ya. Ya, berapa pintu Ustaz? Berapa pintu itu Ustaz? Ya. Usaha yang produktif ya. Ruko berapa pintu gitu ya. Wal hars. Kemudian itu sawah ladang, usaha produktif sekaligus simpanan. Nah, ini tantangan ya. Karena nanti kita lihat sejarah, ya, ini tantangan pemuda, ya. Dzalikal mata'ul hayati dunya. Yang demikian itu adalah kesenangan dunia. Di mana kita ini hidup di dunia. Maka jatah kita di dunia kita manfaatkan, tetapi untuk akhirat, ya. Terkadang kita lupa memanfaatkan dunia ini untuk dunia saja. Karena kalau dunia ini dikejar tidak akan pernah selesai. Iya, ibaratnya kalau Rasul itu menggambarkan kalau satu orang dapat 1 gunung emas, maka minta 2 gunung emas. Terus gitu, ya. Seperti orang minum air asin, air laut, semakin diminum semakin haus, ya, semakin diminum semakin haus. Nah, makanya bagaimana? Ya, sekarang mulai ada tren nih. Pemuda-pemuda itu mulai tren buat komunitas-komunitas positif yang nilainya akhirat. Jumat berkah, ya kan? Jumat berbagi. Kadang macam-macam buat komunitas. Ada goes ya ada, tapi goesnya ada sosialnya, kegiatan sosial. Harapannya apa? Itu bekal dia. Sudah ada perubahan-perubahan ini. Ini tantangan, ya. Bukan hanya sekedar komunitas tetapi untuk senang-senang saja, tetapi komunitas juga untuk bagaimana kepentingan akhiratnya. Ya, ini tantangan. Nah, kemudian kita lihat itibar ya, itibar. Dalam itibar ini pemuda itu sering diibaratkan kalau di negeri kita lah, ini negeri kita. Kalau di Kutub enggak ada ini, tunas kelapa enggak ada. Kalau di kita kan tunas kelapa biasanya. Identik dengan apa? Pramuka gitu ya, pramuka, tunas kelapa. Nah, tunas kelapa ini kalau dalam apa namanya, kita ini kan tidak hanya sekedar belajar ayat-ayat kauliyah, tetapi juga ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Kadang misalnya contoh, kita belajar tentang keluarga, contoh-contoh keluarga. Ada keluarga ayam, ada keluarga bebek, ada keluarga merpati, ada keluarga puyuh. Kan beda-beda. Kalau ayam itu yang dominasi apa? Jagonya, ya kan? Kalau bebek bagaimana? Sama-sama sibuk. Sampai tidak jelas anaknya. Anak bebek, anak ayam. Karena telur bebek kadang-kadang dieremkan oleh ayam, gitu kan, maksudnya gitu. Sama-sama sibuk tapi lupa sama anaknya. Kan itibar, kita mengambil pelajaran dari alam semesta. Ya. Atau keluarga puyuh nih yang dominasi wanitanya, ya, yang cari nafkah itu wanitanya, ya, jantannya yang ngerem, yang rawat dan sebagainya. Kalau misalnya betinanya pengen cari jodoh lagi lanang, kita serah betinanya, itu puyuh. Tapi bagi manusia, puyuh, ayam maupun bebek, kita seneng-seneng wae, karena itu yang menghasilkan. Semakin banyak telur ya semakin senang, semakin banyak keturunan dari hewan-hewan itu senang. Ada lagi itibar yang lain, misalnya contoh keluarga merpati, ya. Simbolnya kan, maka kalau pernikahan itu gambarnya gambar merpati 2 gitu ya. Nah, sehidup semati kata orang itu. Gantian nyari nafkahnya beda, gantian nyari makanannya, gantian ngerawat anaknya, gantian. Jarang ada acara pernikahan undangan gambarnya serigala. Yang ada gambarnya malah merpati, ya gitu. Banyaklah kita itibar mengambil dari alam semesta. Nah, ini pemuda ini dilambangkan sebagai, kalau di wilayah kita, jangan kita ngomong tunas kelapa di kutub utara sana, enggak ada. Di Finlandia sana kita ngomong
Pemuda itu tunas kelapa. Kita ngambil yang daerah kita yang ada muda tunas kelapa. Di sini disimbolkan sebagai tunas kelapa memiliki potensi daya tahan dan jiwa juang yang tinggi. Pohon kelapa itu tumbuh di mana saja, baik di pantai maupun di gunung yang tinggi. Ya. Gimana perjalanan sebuah tunas kelapa itu? Ya kadang-kadang menyeberangi lautan yang ganas. Menyeberangi lautan yang ganas. Sampai ke sebuah pulau terpencil, tumbuhlah di sana kelapa. Jadi simbol tunas kelapa dan memiliki nilai guna yang tinggi. Maka dia disebutkan memiliki potensi daya tahan dan daya juang yang tinggi. Kita itibar. Maka sosok pemuda ini hendaklah seperti ini belajarnya, melihat contoh ini. Dia harus memiliki sifat-sifat yang daya juang tinggi, yang memiliki daya tahan banting lah. Kalau dibanting berani ngelawan banting. Dibanting ngelawan banting. Nah, tunas kelapa. Jadi ciri-cirinya ini dia pemuda ini pencetak sejarah. Silakan baca sejarah yang ada di dunia ini. Ya, di dunia ini, masya Allah, sebagian besar yang merubah sejarah dunia adalah pemuda. Pemuda, silakan aja. Ya, pemuda. Bahkan dia sebagai pelaku sejarah. Yang tidak usah jauh-jauh, negara kita. Negara kita. Siapa yang tidak kenal dengan Hos Cokroaminoto? Ya. Siapa tidak kenal dengan Agus Salim? Dia diplomat ulung, menguasai 10 bahasa, ketika itu umurnya masih 20-an, 30-an, tapi berani melawan diplomat ulung dari Belanda dengan menggunakan gaya bahasanya. Ya, proklamator kita misalnya Pak Karno, ketika itu masih muda juga, Bung Hatta, ya. Kemudian Hos Cokroaminoto yang jadi guru tiga orang besar Indonesia tetapi beda ideologi, ya kan? Soekarno, kemudian Musso kalau tidak salah, Musso atau siapa itu yang ngarahnya dia ke kiri. Kemudian yang satunya Nasir kalau tidak salah. Itu kan Hos Cokroaminoto. Ketika itu masih usia muda. Bahkan pergerakan di Indonesia pelaku sejarahnya adalah pemuda. Sebagian besar pemuda. Jadi mereka itu adalah pelaku sejarah, bukan sebagai beban sejarah. Pemuda pelopor bukan pemuda pengekor. Nah sekarang ini banyak jadi pemuda pengekor, pemuda TikTok, gitu, ngikut-ngikut budaya, K-pop. Mohon maaf ya, itu menjadi masalah kita sebagai orang tua. Ya, pemuda K-pop, pemuda itu ikut-ikut budaya yang justru itu melalaikan. Ya. Enggak ngikuti zaman K-pop juga ada yang ini, ya boleh-boleh saja, tetapi selama dia berbenturan dengan nilai-nilai agama, maka harus diperbaiki, ya. Ini itibar. Ada lagi nih. Itibar di kita. Di Indonesia juga dulu masa perjuangan sering dipanggil Bung. Kenal ya? Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, ya. Mereka itu usia muda. Ya, bukan bungkusan ya. Panggilan Bung. Nah, Bung ini kan kalau bahasa daerah kita itu rebung, bung bambu, rebung. Memiliki sifat apa? Kita melihat sifatnya, karena kita belajar dari alam ayat kauniyah. Pemuda itu seperti rebung ini. Ya, pertama dia itu tegak dan runcing. Jadi pemuda itu harus memiliki apa? Idealisme dan sifat kritis. Kalau pemuda itu tidak idealis, tidak kritis, dipertanyakan kepemudaannya itu. Tidak kritis, tidak idealis, tidak punya idealis. Barangkali kalau tidak punya idealis, tidak ada Islam ini bisa bertahan sekarang. Ibrahim alaihissalam ketika itu, ya, dia kritis, memiliki idealis. Bahkan dia berwala dan melakukan berwala kepada Allah dan barok terhadap sesembahan kaumnya. Ya, idealis. Memang ya ada kelemahannya, ya. Namanya Bung itu kan mudah patah. Mudah patah, pemuda itu mudah patah. Tetapi diantara sisi kebaikannya ini tadi, rebung itu contoh ya itibar yang pelajaran yang dapat kita ambil dari alam, tegak dan runcing. Pemuda itu memiliki sifat idealis dan kritis. Kadang-kadang kritikan pemuda ini nyelkit kalau bahasa kita ini. Ya, bagi yang kaum tua, dewasa dan tua itu kadang-kadang yang pedes gitu ya. Cuman sekedar gambar mural aja sekarang di bredel. Betul ya? Ya, mural aja. Mural itu lukisan yang di jalan itu ya. Kritik ya, sebenarnya kritik itu. Kemudian rebung ini juga pertumbuhannya cepat. Artinya apa? Pemuda itu memiliki sifat apa? Dinamis dan kreatif.
ya. Pertumbuhannya cepat, maknanya itu harus dinamis dan kreatif, ya, kreatif. Kalau dari pemuda tidak dinamis, artinya luyuan, dia narkobanan kopluan. Kalau pemuda tidak kreatif, dipertanyakan juga dia sekolah di mana, belajar di mana, sahabat-sahabatnya siapa, kalau bahasa kita kan seseorang itu tergantung dari sahabatnya, ya. Kalau kita ingin bersahabat itu lihat dulu sahabatnya siapa, jangan sembarang ambil sebagai sahabat. Sahabat itu teman dekat, teman karib. Maka kita harus pilih sahabat-sahabat itu dengan melihat siapa teman-teman yang di sekitarnya, ya. Nah kemudian apa, rebung ini ada lagi, dia memiliki jaket tebal dan berbulu kasar. Kalau bahasa Jawa itu lugut, lugut ya, lugut ya Pak ya. Kalau di sini apa Pak? Yang tajam-tajam itu nyang. Nah kalau kita pegang gitu ya, ngilangkannya biasanya taruh di rambut, gitu ya, lugut kalau bahasa Jawa itu. Dia jaketnya tebal, ya. Nah biasanya remaja ini sifatnya eksklusif dan protektif, betul enggak? Sehingga mereka memiliki komunitas-komunitas. Dia protektif terhadap komunitasnya, sifatnya eksklusif, ya. Kalau ada yang ganggu keberadaan mereka, mereka bereaksi protektif. Nah ini kita dapat ngambil, ini itibar, ya, itibar, bukan menjadi sebuah dalil, karena kita juga, ya, inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kita belajar di alam juga, kita tidur mulai pergantian malam siang, ya, diciptakan langit dan bumi segala isinya menjadi pelajaran bagi kita. Kita bisa ambil perumpamaan-perumpamaan untuk kehidupan manusia itu sendiri, pemuda. Nah sekarang aplikasinya seperti apa dari pemuda ini? Maka aplikasinya adalah harus ada 3. Kita itu dimulai dari usia remaja, maka harus dibekali ilmu syar'i, ya, ilmu profesi dan ilmu bela diri, kata bahasa sederhananya. Ilmu syar'i itu ilmu agama. Sekarang lagi bermasalah masalah pendidikan, karena ada masalah fitnah pada zaman akhir zaman ini. Dengan sudah masuk 2 tahun ini, ya, belajar melalui daring saja dengan keterbatasan, tatap muka terbatas, tidak ada sentuhan secara langsung antara guru dengan murid. Nah ini repot. Maka pesantren mempertahankan jati diri. Pesantren itu mempertahankan jati diri, tetap masuk. Karena ilmu syar'i penting, ya. Ilmu profesi ini yang di daerah olahannya adalah otak, ya, ilmu profesi. Maka sekolah, ya, misalnya sudah makan bangku sekolah belum? Sampai pendidikan yang tinggi, S1, S2, S3 silakan. Artinya nilai profesi, ilmu profesi ini, ya, kawasan otak. Kemudian ilmu bela diri, ya. Maka di sekolah dulu ada istilahnya, ada tulisan. Sekarang sudah jarang nih, takwa, cerdas, sama terampil, ya. Nah sekarang cerdas juga mulai berkurang, apalagi takwanya. Tantangannya besar. Pelajaran agama sudah dikurangi 2 jam, ya. Sekarang untuk ilmu profesi dikurangi lagi dengan cara daring. Kalau bahasa itu kurikulum minimal. Yang biasa terjun di dunia pendidikan menggunakan kurikulum minimal, susah mencapai target kurikulum maksimal. Kita mengoptimalkan kurikulum yang ada, sudah minimal diminimalkan lagi. Nah ini yang jadi masalah, ya. Kemudian terampil, ya, terampilan yang dimiliki oleh seseorang, ya. Pemuda juga demikian, harus menyiapkan ini sehingga pada usia pemuda ada sebuah kematangan diri, ya. Kalau ilmu syar'i itu untuk amankan hati, kalau ilmu profesi itu untuk amankan kehidupan diri. Ya tadi, yang ada tantangan tadi, ya, minan nisa wal banin wal qanatir muqantara minad dhahabi wal fiddati wal khayli musamman wal anami wal hars, itu tadi. Itu kan sebenarnya untuk amankan kehidupan diri. Kalau tidak dilandasi syar'i dan profesi, dia tidak ada ilmu. Yang jadi bermasalah ketika hidup di dunia ini tanpa ilmu. Khususnya lagi adalah ilmu agama. Karena agama ini mengatur segalanya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya, artinya aktivitas. Yang jadi masalah itu, ya, karena orang mengejar ilmu profesi tapi tidak dikejar juga ilmu syar'i, maka kelabakan, ya, cuman cerdas tapi ngakali orang. Sebenarnya ilmu bela diri, ya, terampil proteksi diri, ya, ini tantangan akhir zaman. Karena kalau tadi ilmu syar'i itu tantangan moralitas zaman, karena ini masya Allah, ya, sudah
hampir 100 negara melegalkan secara undang-undang tentang masalah LGBT. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati loh. Sudah hampir 100 negara melegalkan secara undang-undang loh. Bayangkan, artinya kalau misalnya kaumnya Nabi Lut itu satu wilayah, ini sudah global. Jadi tinggal tunggu waktunya aja. Maka wajar banyak bencana. Karena yang dibutuhkan di dalam kehidupan ini adalah seorang yang hafid, ya, hafiz artinya dia amanah, jujur dan sebagainya, ya. Amanah, jujur. Alim itu yang berikutnya, pinter itu belakangan, tapi yang di tempat kerja manapun yang dicari adalah orang jujur. Sekarang itu jujur itu mahal sekali, kecuali jujur kaca murah. Ya. Hafid, maka Nabi Yusuf alaihissalam memberanikan diri. Padahal dia sudah difitnah, dimasukkan dalam penjara, kemudian menawarkan diri, ya ditawari, ya dia minta jabatan, jadikan aku, ya sebuah, ya apa namanya, kekuasaan di bidang masalahnya itu. Barangkali kalau sekarang ini menteri apa, menteri serba bisa, bagian ekonomi, investasi dan apa itu. Ketika ditanya, nanti kamu bagaimana? Ana hafidul alim, saya seorang hafiz, artinya dia amanah, jujur, tetapi juga dia punya ilmunya, alim. Ini dibutuhkan pemuda. Ini pemuda Yusuf, ya, Yusuf alaihissalam. Tadi godaannya Yusuf alaihissalam kan di awal apa? Godaannya apa? Wanita. Yusuf sobeknya di belakang. Kalau sekarang tantangan pemudanya sobeknya di depan. Tapi sekarang justru diberi fasilitas, tidak pakai sobek-sobekan. Mohon maaf, ya, losmen murah dan sebagainya, tidak pakai sobek-sobekan. Yang sobek yang lain, ya, yang sobek yang lain. Harta yang harusnya dijaga itu yang sobek gitu ya. Yusuf alaihissalam sobeknya belakang. Ketika dibuktikan dia sobeknya belakang, tidak terbukti. Tetapi untuk menjaga ini, ya udahlah aku milih penjara bela, gitu kan. Milih penjara bela Yusuf alaihissalam. Tetapi ketika sudah selesai menjalani tahanannya itu, ya dengan kesabaran, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka selesai diberi tanggung jawab, bahkan dia minta jabatan. Nyebutkan ana hafizul alim. Nah, kemudian pemuda tangguh dan cerdas ini adalah seorang problem solver, ya, penyelesai masalah, bukan problem maker, pembuat masalah. Sekarang ini kadang-kadang pemuda banyak membuat masalah, ya. Tapi jangan disalahkan juga, barangkali sistem yang ada di kita ini juga belum atau saling mendukung, ya. Kemudian pemuda tangguh dan cerdas itu memiliki visi misi jangka panjang. Ini disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, dalam definisi cerdas, al khaisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al mauti. Orang cerdas itu adalah bisa mengendalikan dirinya sekaligus selalu bekerja orientasi kehidupan sesudah kematian. Jadi orang cerdas itu dia berpikir kehidupan sudah kematian, bagaimana hidup ini menjadi bekal akhirat.
mengendalikan dirinya. Nah ini kalau pemuda cerdas itu disebutnya artinya walaupun muda dengan tantangan yang tadi, ada berapa tantangan tadi ya, surah Ali Imran ayat 14 tadi, dia bisa mengendalikan diri. Ya. Kemudian dijadikan tantang itu, kalau bahasa SWOT itu, ya kan? Analisis SWOT ya. Strength, weakness, kemudian opportunity, treatment, ya, treat. Tantangan, bagaimana tantangan ini menjadi peluang ini menjadi sebuah kekuatan. Tapi kalau pemuda yang tidak cerdas, ya, pemuda koplo dan sebagainya, ada tantangan, ada peluang aja tidak bisa dijadikan ini kekuatan. Ketika ada tantangan tidak berani ngambil tantangan. Nah ini yang jadi masalah. Nah pemuda cerdas itu paling tidak ada tidak bodoh, ya, menjadi problem solver dan memiliki visi jangka panjang. Dia tidak menyia-nyiakan kehidupan masa mudanya. Karena tadi ya 5 sebelum 5. Hati-hati dengan 5 sebelum 5. Di antaranya adalah sababaka qabla haramik, ya. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah, ini contoh. Kita ambil contoh saja. Contoh pemuda tangguh dan cerdas, ya. Kita tetap ambil sebagai uswah hasanah itu adalah Rasulullah SAW, rujukan utamanya, ya. Ketika umur belasan tahun didesain kalau bahasa kita ini sebagai wong tua cak mano anak itu dapat sekolah yang lengkap, ilmu agamanya iya, ilmu ilmu profesinya iya, ilmu bela dirinya iya, istilahnya kalau bahasa itu ya. Nah, umur belasan tahun Rasulullah ini didesain oleh Allah, ya. Itu adalah ikut pamannya dagang antar negara, masih remaja. Ya, masih remaja. Didesain oleh Allah, ya, karena ketika umur 40 tahun kan diangkat sebagai rasul, sudah usia matang, usia dewasa, ya. Kalau usia 40 tahun itu dia sudah mikirkan bukan dunianya tapi kaderisasi, membuat prasasti. Kalau pemuda sama remaja ini dia ngejar prestasi, mempersiapkan untuk membuat prasasti. Usia 40 ke atas itu adalah membuat prasasti. Maka biasanya kalau kita itu pada usia 40 ke atas atau 60 ke atas, biasa kita membuat autobiografi, perjuangan masa. Ya Pak Haji, perjalanan hidup Pak Haji misalnya buat autobiografi. Nah, ini kan untuk pelajaran kita, ya. Nah, kemudian ini dalam kisah itu Rasulullah SAW menikah umur 25 tahun. Menikahi Khadijah, ya, umur 25 tahun dengan mas kawin 20 ekor onta. Nah, coba kita konversikan 20 onta ini. Berapa lah harga onta? 20 juta Pak Haji, ya. 30 juta. Bakali kalau sekarang sapi limusin kali. Ya, 30 juta. Anggap aja 30 juta. 30 juta ya sekitar itu Pak Haji, ya. 30 juta lebih. Onta, ini onta. Ada diriwayatkan 20 onta, ada riwayat yang lain nyebutkan 100 onta. Kita ambil yang paling dikit, 20 onta. Anggap aja 30. Berarti mas kawinnya berapa? 1.000.000.000 kurang 400 tahun 400 juta bahasanya itu. Makai miliar-miliar kan, 600 juta bahasanya 1.000.000.000 kurang sedikit gitu kan. Ya kan kalau 750 kan bahasanya setengah juta lebih 250 juta gitu ya. Ya. Bukan sejuta kurang gitu. 750.000 itu setengah juta lebih 250, ya kan. Nah, kalau ini tadi 600 juta, anggap aja 30 juta kali 20 berarti 600 juta. 600 juta itu setengah miliar lebih, ya, 100 juta gitu ya. Nah, kemudian beliau ini mendapat kepribadian julukan Al-Amin. Artinya apa? Mental tangguh, obsesif, visioner sejak muda. Karena tertraining dalam ya peristiwa kehidupannya ini, karena sejak usia remaja ikut dagang dan sebagainya keluar ini, maka dipercaya, ya. Artinya ini umur 25 tahun, ya. Kemudian kita lihat pemuda lain, contoh profil lain. Ini hasil dari pendidikan, ya, pendidikan. Pemuda yang tangguh, ya. Contoh Musa bin Umair radhiyallahu an, umur 20 tahun itu jadi duta besar. Jadi duta Rasulullah SAW untuk membuka Madinah, sehingga ketika hijrah ke Madinah, penduduk Madinah itu sudah menyambut Rasulullah. Siapa yang buka? Mus'ab bin Umair.
umur usia 20 tahun. Masya Allah. Kemudian Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu 17 tahun dipilih oleh Rasulullah sebagai panglima, ya. Atau Muhammad Al-Fatih umur 23 tahun. Bayangkan umur 23 tahun, kita bisa membayangkan umur 23 tahun itu barangkali kalau sekarang itu masih kuliah atau sudah kerja awal gitu ya. Paling kuliah umur 19 tahun lah mulai. Ini umur 23 tahun sosok Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan super power dunia pada saat itu. Dalam hal ini adalah Konstantinopel, Romawi Timur atau Istanbul, Turki sekarang ini. Itu hasil gemblengan siapa? Gurunya yang namanya Syekh Syamsuddin. Ya, Syekh Syamsuddin. Gemblengannya itu. Jadi memang usia remaja itu memang harus digembleng, ya. Digembleng ya, bukan digembleng ya. Digembleng. Kemudian contoh-contoh lain lah ini kalau Ibnu Sina barangkali dia keunikan, dia cerdasnya luar biasa, umur 10 tahun menguasai ilmu-ilmu agama, 18 sudah menguasai ilmu kauniyah. Dan ini menghasilkan satu produk ya, buku tentang masalah kedokteran jadi rujukan dunia sampai sekarang ya. Kemudian Al-Khwarizm ya, umur 20 tahun sudah bekerja di bidang astronomi, 30 tahun membuat karya-karya besar berhubungan dengan ilmu-ilmu yang luar biasa ya, jadi rujukan juga. Ya, Al-Khwarizm. Di antara juga adalah ilmu aljabar yang kita pelajari matematika. Kemudian Imam Syafi'i, ya ini salah satu ya remaja yang luar biasa cerdas, umur 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal ilmu fikih gurunya, umur 15 tahun berfatwa. Masya Allah. Tapi memang umur beliau kalau tidak salah umurnya 30-an tahun ya, umurnya 30 tahun meninggal. Masya Allah, inilah ya contoh-contoh. Jadi pemuda Islam masa kini ini menjadi tantangan kita, menjadi apa namanya untuk ya evaluasi kita juga, yang menjadi bagian tantangan sebagai orang tua ya. Pemuda Islam itu ya tantangan masa bukan yang selalu bernostalgia dan sentimental, senang bernostalgia. Ya. Biasa pemuda itu kan senang-senang bernostalgia dan jiwanya sentimental. Ya sentimental. Mohon maaf ditinggal kekasihnya stres gitu ya, nangis gitu ya, patah hati, nyemplung sumur sumur pompa gitu ya, pengen nyemplung sumur pompa, pengen gantung diri ternyata pohonnya pohon ya cambah gitu ya, susah. Jadi tantangan masa kini dan depan pemuda sekarang, apalagi ini akhir zaman, tanda petik ya, khusus lagi ini akhir zaman, tantangan pemuda sekarang adalah tantangan globalisasi di semua di seluruh aspek, globalisasi di semua aspek, terbuka semua ya, mau ideologi, mau kebudayaan, mau perdagangan, mau apa saja, sudah pintunya tuh terbuka semua. Kemudian tantangan pola pikir dengan Ghosul Fikrnya ini luar biasa, ini yang rusak Ghosul Fikr ini. Nanti barangkali pada bahasan lain ada yang Ustadz yang ngisi kajian tentang bahas Ghosul Fikr nanti barangkali. Kemudian tantangan kemandirian. Nah, tadi kalau kita lihat tantangan pemuda itu ada berapa tadi? Ya wanita, anak, harta, kendaraan pilihan, ya kemudian apa namanya? Sawah dan hewan ternak dan sawah itu. Nah, bagaimana pemuda masa ini harus mandiri? Mohon maaf, sekarang ini banyak pengangguran pemuda. Tenaga kerja kita itu khusus misalnya di Indonesia, umat Islam yang terbanyak ini justru yang banyak nganggur pemuda. Pengangguran apa namanya, pengangguran sarjana pengangguran atau pengangguran yang berpendidikan ya, karena efek dari globalisasi. Terakhir adalah tantangan pertahanan diri ya, ini yang harus kita pikirkan. Saya kira itu Bapak Ibu, insya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadabbur tentang pemuda ini semoga ini menjadi bagian evaluasi kita bagaimana kita ke depan, apalagi ini akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.